Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktalismawati, NPM 1921020160. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait pendekatan filsafat hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial. Pertama, ilmu hukum. Filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, yang berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Sedangkan secara sederhana, filsafat hukum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek dari filsafat hukum adalah hukum itu sendiri, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Adapun menurut Purnadi Purbacaraka dan Sujono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai satu, ilmu pengetahuan, yakni ilmu yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga adalah norma, yakni pedoman sikap tindak perikelakuan yang pantas atau diharapkan. Yang kelima, tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Yang kelima, petugas, yakni pribadi-pribadi yang termasuk dalam kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Keenam, keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. Ketujuh adalah proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Kedelapan adalah perilaku yang teratur, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Sedangkan kesembilan adalah jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak yang tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Selanjutnya adalah ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Jika tidak, manusia itu sendiri akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun, pada abad pertengahan, paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat pada umumnya bersumber dari masyarakat itu sendiri. Perubahan-perubahan dalam masyarakat tersebut dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan yang lain sebagainya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial terdapat dua faktor, yaitu bersumber dari masyarakat itu sendiri dan yang kedua, bersumber dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dan terjadinya revolusi. Sedangkan perubahan sosial yang bersumber dari masyarakat luar, misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan yang lain sebagainya.
Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.